Cek tes satu. Jamaah sekalian, kita akan segera mulai kajian di kesempatan sore hari ini. Bagi antum yang mungkin masih berada di area luar Masjid Ar-Rahmah, Masjid Imam Syafi'i Jember, kami mohon untuk segera memasuki masjid. Kita akan simak kajian bersama sore hari ini. Syukur. Bismillah, kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani wa ahwati hafizakumullah. Hadirin jamaah sekalian yang hadir secara langsung, baik antum yang menyaksikan siaran kami melalui YouTube channel Lorong Faradisa dan juga Konsultasi Islam, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam program Talk Show Ramadan, persembahan panitia kegiatan Ramadan Kampus SD Imam Syafi'i Jember. Hari ini jamaah kita berjumpa edisi Ahad 25 April 2021 atau bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1442 Hijriah. Ini merupakan program mingguan yang sengaja kita hadirkan untuk memberikan ruang dan juga kesempatan bagi antum berinteraksi bersama kami di sini. Walaupun mungkin kita berbeda ruang, kita berbeda waktu, dan kita berbeda dalam beberapa hal, semoga kajian sore hari ini dapat menyatukan kita. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Ramadan dan ketundukan kepada Allah. Sore hari ini jamaah sekalian, antum juga bisa tentunya berpartisipasi secara langsung. Bagi yang hadir di Masjid Ar-Rahmah SD Imam Syafi'i Jember nantinya bisa bertanya langsung kepada pemateri kita. Begitupun juga bagi jamaah yang simak melalui streaming di YouTube channel Konsultasi Islam dan juga Lorong Faradisa, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui jalur WhatsApp ya. Silakan dicatat nomornya di 0857 0790 6642. Kita ulang ya. 0857 07 906642. Jangan lupa menuliskan format, ketik nama antum, spasi asal dan spasi pertanyaan ya. Ini merupakan edisi kedua dan insya Allah kita akan hadir selama 3 pekan selama bulan suci Ramadan. Sore hari ini telah hadir bersama kita ada Ustadz Dr. Musyafa MA Hafizahullah, dan kita akan sapa bersama-sama beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kifalakum Ustaz. Alhamdulillah, baik. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sudah mendekati Ustaz ya, ini 10 hari kedua, dan masyarakat sekarang pada heboh, mungkin bukan dengan 10 hari keduanya Ustaz, karena hebohnya karena nggak boleh mudik Ustaz. Insya Allah. Ini juga, apakah bagian dari bentuk ketaatan Ustaz? Mentaati pemerintah? Iya, jelas ya. Ketika pemerintah menganjurkan kita untuk tidak mudik, sebaiknya kita melakukan hal yang demikian. Karena tidaklah mereka menerapkan hal tersebut kecuali adanya maslahat yang besar untuk kita sebagai warga negara. Apalagi kebanyakan kita mayoritas kaum muslimin. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang membahayakan warga negara, maka yang terkena dampaknya mayoritas kaum muslim. Ya. Ya, jadi ini semoga memperkuat sabar kita bersama ya, karena juga sebagian besar yang hadir belajar di kampus SD Imam Syafi'i Jember ini juga pendatang ya. Rata-rata mereka berasal dari luar kota Jember, bahkan luar Pulau Jawa. Begitu juga mungkin untuk antum yang berasal dari Pulau Jawa, tapi saat ini menyaksikan melalui YouTube channel Konsultasi dan juga Lorong Faradisa, tapi di luar Pulau Jawa tidak bisa mudik. Semoga ini meningkatkan kesabaran kita bersama, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Semoga
pandemi ini segera berlalu Ustaz ya, dan bisa Amin. kembali bertemu Amin. dengan keluarga. Baik Ustaz, tema kita menarik sekali ini tentang Ramadan dan ketundukan kepada Allah. Mungkin untuk pengantar Ustaz, kami persilakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang seringkali disepelekan oleh masyarakat, seringkali disepelekan oleh orang-orang. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa kesempatan kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini bisa sampai pada derajat mengungguli orang yang mati syahid. Ya, kesempatan kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mati syahid. Dan ini jarang disadari oleh orang-orang. Dari sahabat Talhah ibn Ubaidillah, beliau pernah bermimpi melihat dua orang sahabat yang masuk Islamnya sama-sama. Yang satu lebih giat beribadahnya dan matinya mati syahid, tapi matinya lebih awal. Setahun kemudian yang satu baru meninggal, dan meninggalnya bukan mati syahid. Ibadahnya juga tidak sesemangat orang yang pertama. Sahabat Talha ibn Ubaidillah melihat dua orang ini berada di depan pintu surga. Kemudian dibukalah pintu surga tersebut oleh malaikat. Kemudian yang disuruh masuk pertama kali bukan orang yang mati syahid tadi, yang semangat ibadahnya lebih tinggi. Tapi yang disuruh masuk pertama kali justru orang yang kedua, yang meninggal setahun kemudian, dan meninggalnya tidak dalam keadaan mati syahid. Kemudian setelah itu, orang yang mati syahid baru diperintahkan untuk masuk. Mimpi ini akhirnya diceritakan oleh Talhah ibn Ubaidillah kepada para sahabat, dan menyebar mimpi ini. Akhirnya sampailah kabar tentang mimpi ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, mereka memperbincangkan mimpi ini karena sangat mengherankan mereka. Bagaimana orang yang terlihat lebih semangat beribadah dan matinya mati syahid ternyata masih kalah tingginya, kalah derajatnya dengan orang yang meninggalnya setahun kemudian, semangat ibadahnya tidak sesemangat yang pertama dan matinya tidak mati syahid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat keadaan ini bertanya kepada para sahabat, apa yang menjadikan kalian heran? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ini matinya mati syahid, lebih semangat ibadahnya. Kenapa yang masuk surga lebih dahuluan adalah orang yang kedua? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengatakan, bukankah orang ini diberi umur setahun lebih lama? Para sahabat mengatakan, bala. Rasulullah mengatakan lagi, bukankah dalam setahun tersebut dia bisa berpuasa Ramadan? Bukankah dalam setahun itu dia banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu mengatakan, sungguh antara keduanya di surga itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Makanya para jemaah sekalian, kesempatan kita bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa beribadah di bulan Ramadan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah, untuk beriktikaf, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan kita benar-benar dilatih dengan keras untuk menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan
ibadah puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini pahalanya berbeda dengan di bulan yang lain. Dan semua ibadah tujuan utamanya adalah agar hamba-hamba Allah ini benar-benar menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, beliau mengatakan al-maqsadus syar'i min wad'i syari'ah ikhrajul mukallaf an da'iyati hawa hatta yakuna 'abdan lillahi ikhtiyaran kama yakunu 'abdan lillahi ittirara. Kata Imam Syatibi rahimahullahu taala, maksud Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariat ini adalah agar seorang yang mukallaf bisa keluar dari ajakan hawa nafsunya. Agar orang-orang yang mukallaf seperti kita ini bisa keluar dari ajakan hawa nafsunya. Sehingga dia benar-benar menjadi hamba Allah secara sukarela, sebagaimana dia menjadi hamba Allah secara terpaksa. Keadaan kita memang pada asalnya hamba Allah, kita yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya syariat agar hamba-hamba Allah ini yang diciptakan oleh Allah benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Mereka sukarela untuk menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan kita dilatih untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di siang harinya diwajibkan untuk berpuasa. Dan di puasa ini kita diperintahkan untuk menundukkan nafsu makan, nafsu minum, nafsu farji kita, nafsu syahwat kita. Kita juga diperintahkan untuk menundukkan nafsu lisan kita. Jangan sampai mengatakan kata-kata kotor. Kita tidak boleh berbohong. Karena kalau berbohong, pahala puasa kita hilang. Kita diperintahkan untuk menundukkan diri kita, menundukkan nafsu kita di siang hari dengan berpuasa. Di malam harinya, kita dianjurkan untuk menundukkan diri kita dengan qiyamul lail. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW bermudarasah dengan Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersedekah semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi lebih semangat bersedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu menjadi paling dermawan ketika bulan Ramadan. Kedermawanan beliau benar-benar memuncak di bulan Ramadan ini. Kita juga dianjurkan untuk i'tikaf. Di i'tikaf itu juga kita menundukkan banyak hawa nafsu kita. Kita tidak bisa kemana-mana karena i'tikaf benar-benar menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, di bulan Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menundukkan diri kita dengan ibadah-ibadah tersebut. Allah mengondisikan bulan Ramadan ini dengan sedemikian rupa sehingga kita sangat mudah menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal ibadah. Allah jadikan di bulan ini syaitan-syaitan terbelenggu. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Allah jadikan di bulan ini pintu-pintu surga dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu neraka ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa menjadikan kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan ada malaikat-malaikat yang memanggil-manggil kita
Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo kita semangat untuk melakukan kebaikan itu. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, melemahlah. Tinggalkan keburukan-keburukan. Dan panggilan malaikat ini juga akan menjadikan kita semakin ringan dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan ini amal-amal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan itu ditunjukkan oleh sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, sehingga amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di bulan ini lebih berkah daripada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di bulan yang lain. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah menjadikan ibadah-ibadah seperti ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, menjadikannya disyariatkan bersama-sama, sehingga kita semakin mudah untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ini termasuk di antara kemudahan yang Allah berikan di bulan ini agar kita benar-benar menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para jemaah sekalian, jangan sampai kesempatan yang sangat baik ini kita lewatkan. Coba kita rasakan sendiri ketika di bulan Ramadan. Kita lebih ringan melakukan ibadah ataukah lebih berat? Atau sama dengan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Yang kita rasakan biasanya lebih ringan. Biasanya kita tidak mampu puasa dalam sebulan 10 hari. Ini dalam sebulan kita puasa 30 hari tidak terasa. Terasa hanya hari-hari pertamanya saja. Setelah itu kita biasa. Salat malam 11 rakaat atau ada yang 23 rakaat. Di malam-malam sebelum Ramadan sangat berat melakukan salat yang seperti itu. Nanti juga setelah Ramadan juga berat melakukan yang seperti itu. Tapi di bulan Ramadan karena dilakukan bersama-sama, kemudian dikondisikan oleh Allah, ini bulan yang baik, ya, musuh bebuyutan manusia dilemahkan, dibelenggu, sehingga kita menjadi ringan melakukannya. Maka mari kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sehingga di bulan-bulan yang lainnya kita sudah terbiasa untuk menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah inginkan dari syariat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya bertakwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan di pembukaan ini. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka pada kesempatan sore hari ini. Tentunya seperti yang kita janjikan tadi di awal, bahwa sore hari ini kita akan memperbanyak untuk sesi tanya jawab ya, karena ini merupakan program talk show Ramadan. Sebelum kita akan persilahkan penanya yang bergabung via YouTube channel, mungkin untuk yang pertama kalinya kami akan persilahkan jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini langsung di Masjid Ar-Rahmah Masjid Imam Syafi'i Jember. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, baik. Panitia boleh diarahkan mikrofonnya. Baik ya, mungkin karena dekat, Anda bisa langsung apa ya. Silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum. Siapa namanya? Muhammad Iskandar. Kan di bulan Ramadan yang meningkatkan berpuasa. Nah, bagaimana
andaikan yang mungkin media sosial yang kita mungkin sulit untuk hidup dari media kurang jelas. Media sosial. mungkin karena kita yang media sosial yang mungkin kita namun tanpa merasa hanya kita mengetik suatu perbuatan dan lain sebagainya, bahkan pernah menjadi kita yang mungkin agak apakah itu mengurangi kemampuan puasa kita? Baik. Yang pertama ya, di bulan puasa saya sarankan untuk tidak terlalu sibuk dengan media sosial. Sibukkan dengan ibadah-ibadah. Sibukkan diri dengan membaca Al-Quran, ya ibadah-ibadah yang bersifat personal. Ini harus kita bedakan ya antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Ini yang pertama ya. Yang kedua tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan tanpa sengaja. Ya. Atau sebenarnya disengaja ya tapi keterusan bukan karena dari awal ingin melakukan perbuatan itu, tapi karena terbawa oleh keadaan, terbawa oleh situasi. Kalau sama sekali tidak disengaja, maka masuknya ke firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa bagi kalian pada sesuatu yang kalian tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi dosa itu ada ketika hati kalian sengaja melakukannya. Kalian sengaja melakukan dengan hati kalian. Kalau kita tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang di dalam ucapan tersebut ada dosanya, ya, maka ini tidak ada dosanya sama sekali karena tidak sengaja. Kalau terbawa oleh keadaan, terbawa oleh situasi, akhirnya kita mengatakan itu, yang di sini ada dosa. Ini ada dosanya. Dan mungkin inilah yang ada dalam pertanyaan itu. Mengomentari suatu status, kemudian dibantah, kemudian komen lagi, dibantah lagi. Akhirnya ada kata-kata yang tidak layak, tidak pantas. Tentunya ini bisa sampai kepada tindakan dosa. Dan solusinya adalah beristighfar. Apabila itu dosa kecil, apabila dosa besar, solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini mempengaruhi ibadah puasa kita? Ya jelas. Jawabannya iya. Jelas akan mempengaruhi ibadah puasa kita. Karena sebenarnya kalau dia tidak melakukan seperti itu, bisa jadi dia melakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Kalau dia gunakan untuk itu, maka puasanya akan semakin meningkat kualitas. Tapi karena dia sibuk dengan itu, akhirnya puasanya menjadi lebih rendah kualitas. Jelas mempengaruhi. Untuk mengurangi pengaruh buruknya, maka kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Baik, Ustaz. Tapi kalau kita melihat fenomena zaman sekarang, Ustaz, sepertinya agak sedikit tidak mungkin orang mengatakan kita tidak sengaja berkomentar, kita tidak sengaja membuka Facebook, kita tidak sengaja mengomentari Instagram. Orang membuka medsos itu niat loh, Ustaz. Iya, Niat komentar, niat memang ya. Karena situasi. Apakah itu termasuk dihukumi tidak sengaja, Ustaz? Kalau dia mengatakan tidak sengaja, kalau iya sebenarnya saya sudah sampaikan tadi, dia mengatakan tidak sengaja, tapi tidak bisa dimasukkan ke hukum tidak sengaja karena dia terbawa oleh situasi, dan dia ketika melakukan itu memang sengaja. Iya, makanya tidak bisa dimasukkan ke firman Allah, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bi." Tetap ada dosanya. Ya, wallahu a'lam. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Sebelum kita persilakan sekali lagi yang ingin tanya secara langsung ya,
kita sapa dulu Ustaz penanya kita yang sudah bergabung di jalur WhatsApp Ustaz ya. Dari hamba Allah Ustaz di Jawa Timur. Ustadz, puasa di bulan Ramadan ini bertujuan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah maksudnya cukup dengan kita berpuasa saja Ustadz, tanpa ada ibadah lain, atau kita perlu menambah dengan ibadah lain Ustadz? Jazakallahu khairan. Iya, yang diwajibkan adalah puasa saja. Dan dengan puasa yang baik, seseorang akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena puasa itu salah satu bentuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita berpuasa, akhirnya kita berpuasa. Itu bentuk ketakwaan. Itu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang meningkatkan kualitas puasanya, maka kualitas takwanya semakin tinggi. Begitu pula semakin seseorang menambah amalan ibadahnya, maka kualitas ketakwaannya semakin tinggi. Kalau kita hanya puasa saja, melakukan ibadah wajib ini saja di bulan Ramadan, ketakwaan kita meningkat benar. Tapi peningkatannya sedikit. Tapi kalau misalnya puasa Ramadan dilakukan, membaca Al-Quran ditingkatkan, berzikirnya ditingkatkan, qiyamul lailnya dilakukan dengan sebaik mungkin, sedekahnya dia tingkatkan, i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dia lakukan, ada kesempatan umrah dia juga berumrah di bulan Ramadan. Tentunya orang yang seperti ini peningkatan ketakwaannya berbeda dengan orang yang hanya berpuasa saja. Ya, jadi ketika kita sudah berpuasa, dan itu yang diwajibkan ketika bulan Ramadan, yang berkaitan dengan bulan Ramadan, di samping kewajiban-kewajiban yang lainnya yang diwajibkan sebelum bulan Ramadan, kalau hanya puasa saja, maka tingkatan ketakwaannya sesuai dengan amalan itu. Tapi kalau dia menambahinya dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, maka tentunya dia akan semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, yang hadir langsung di masjid silakan yang bertanya. Baik, panitia. Oke, antum dulu silakan ya. Oke. Jangan lupa sebutkan namanya, asalnya dari mana, lalu pertanyaannya ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Tengah. Insya berbohong kebaikan atau suatu kesalahan sekarang dalam puasa. Apakah Mohon maaf, diulang di mana? Pelan-pelan aja. Berbohong untuk kebaikan. Oke. apakah ini juga dapat bersuami dalam puasa? Baik, contohnya, Ayo. berbohong kepada istri. Udah nikah belum? Apa? Mungkin mahasiswa punya Berbohong untuk mendamaikan orang. Insya Allah. Oh, Pura-pura ada itu berarti ya? baik. Nah, Ustaz. Itu aja pertanyaannya? Siap, syukran ya. Saya Ustaz, silakan Ustaz. Ada hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam ya'da qaula az-zuri wal 'amala bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan persaksian dusta dan perkataan dusta, begitu pula perbuatan kejahilan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi
dengan amalan dia meninggalkan makanan dan minuman. Maksudnya Allah tidak butuh dengan puasanya. Sehingga di sini kita harus berhati-hati ketika berpuasa. Kita harus benar-benar mengatur perkataan kita. Dan berbohong ini dosa besar ya. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut akan membatalkan pahala puasa seseorang. Karena Allah tidak butuh dengan puasanya. Ini berarti pahala puasanya batal. Bukan puasanya yang batal ya, pahalanya tidak ada. Tapi menggugurkan kewajiban. Makanya harus berhati-hati. Dan dikecualikan dalam masalah ini kebohongan-kebohongan yang dibolehkan. Ya, kebohongan-kebohongan yang dibolehkan itu dikecualikan dari keumuman dalil. Kenapa? Karena kebohongan-kebohongan yang dikecualikan itu dibolehkan sehingga bukan dosa. Seperti misalnya yang saya sebutkan tadi, berbohong kepada pasangan karena ingin menjaga keharmonisan. Seperti ya kata-kata mesra kepada istri walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Itu ya saya tidak contohkan karena rame nanti. Di sini tidak ada masalah. Islam membolehkan itu. Ya, menggombal kepada pasangan itu dibolehkan di dalam Islam walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, dan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan maksudnya kebohongan. Berbohong untuk mendamaikan dua saudara yang sedang bertikai. Ini juga dikecualikan dari nas. Berbohong untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan jiwa seseorang. Ada orang diburu, mau dibunuh oleh masyarakat. Padahal dia muslim juga. Kesalahannya juga tidak sampai seperti itulah hukumannya. Kemudian dia berbohong, padahal dia tahu dia bersembunyi di mana, atau mungkin bersembunyi di rumahnya. Akhirnya dia berbohong untuk menyelamatkan jiwa orang ini. Berbohong seperti ini dibolehkan. Adapun berbohong-berbohong yang tidak diperbolehkan jelas masuk kepada keumuman hadis yang tadi. Dan kata para ulama, kalau kita masih bisa bertauriah, kita tidak boleh berbohong. Kalau kita masih bisa bertauriah, kita tidak boleh berbohong. Tauriah itu apa? Mengatakan suatu kata-kata yang difahami oleh pendengar dengan pemahaman yang berbeda dengan yang dipahami oleh, yang diinginkan oleh orang yang mengatakannya. Sebuah kata-kata yang kata-kata ini difahami lain oleh pendengar, berbeda dengan keinginan orang yang mengatakannya. Karena kata-kata ini ambigu. Kata-kata ini ambigu. Sehingga pendengar bisa memahami lain, hal maksud pembicaranya lain lagi. Seperti ketika Rasulullah SAW ditanya ketika perang Badar ya, sebelum perang Badar terjadi. Rasulullah SAW sudah melihat daerah, melewati daerah itu. Ditanya oleh orang yang berada di daerah itu, "Kamu dari mana?" Rasulullah mengatakan, "Ana minal ma." Aku dari air. Orangnya memahami dari air maksudnya dari daerah yang ada sumber airnya. Ya biasanya karena ya di negara Arab itu tandus, sehingga kalau ada sumber air, daerah itu menjadi terkenal dengan sumber air itu. Rasulullah mengatakan ana minal ma. Difahami oleh orang tersebut dari daerah yang ada sumber airnya di dekat situ. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW diciptakan dari air mani maksudnya. Ini tauriah.
Kalau kita masih bisa bertauriah, maka kita tidak boleh berbohong. Ya. Kita tidak boleh berbohong, apalagi pada masalah-masalah yang sepele seperti tadi. Ditanya oleh ustadznya, apa dosanya kalau dia jujur? Apa beratnya kalau dia jujur? Memang ustadz nggak punya uang, malah dikasih uang nanti. Iya. Menjaga harga diri, Hah? menjaga harga dirinya mungkin. Menjaga harga diri. Harganya berapa, Dik? Jangan tinggi-tinggi ya, jadi saya Ustaz. Nah, baik. Berarti yang dicontohkan tadi penanya itu tidak masuk dalam Tidak masuk. berbohong untuk kebaikan, Ustaz ya? Iya, tidak masuk dalam berbohong yang dibolehkan. Dia masih bisa bertauriah, dan kalau dia jujur pun tidak ada mudarat. Nah, apa mudarat? Baik. Ya, baik Ustaz ya. Jadi mulai besok jangan bohong ya. Kalau nggak punya uang, ya jujur aja ke Ustadznya. Siapa tahu jadi pembuka pintu rezeki yang lain. Baik. Kita akan sapa lagi untuk penanya kita yang bergabung di jalur WhatsApp ya. Ada banyak Ustadz, alhamdulillah. Dari hamba Allah ya. Sekali lagi boleh ya menyebutkan nama dan juga asal agar kita juga mengetahui dari mana saja yang menyaksikan acara ini ya. Ustadz, anak izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibadah di bulan suci Ramadan ini terasa mudah, tapi terkadang pada diri saya masih seperti dibayangi tentang dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kadang juga terlintas kata-kata kufur, pikiran-pikiran buruk seperti mengolok Allah. Padahal syaitan di bulan suci Ramadan ini dibelenggu, akan tetapi masih muncul perasaan-perasaan seperti itu. Saya khawatir terjerumus, Ustadz. Apakah ini merupakan hawa nafsu dari diri saya sendiri, dan mohon nasihatnya Ustadz agar saya tidak mengikuti hawa nafsu atau menepis pikiran-pikiran seperti itu, Ustadz. Syukran. Baik. Perasaan merasa bersalah karena dosa-dosa di masa lalu, ini ada baiknya, ada sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Sisi positifnya adalah bisa mendorong kita untuk semangat beribadah. Apabila masih pada taraf ini, sebaiknya dijaga perasaan salah itu. Kalau masih pada taraf ini menjadikan seseorang bisa semangat ibadah, maka jaga terus perasaan bersalah itu. Agar apa? Agar kita terus semangat untuk beribadah. Tapi kalau sampai pada taraf malah menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah, maka ini yang tercela. Kadang ada orang-orang yang seperti ini. Saking takutnya dia dengan masa lalunya, saking bersalahnya dia dengan masa lalunya, dia malah apa? Putus asa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa Allah tidak akan mengampuninya. Ini sudah derajat yang tercela. Maka ini yang disingkirkan. Ketika keadaannya seperti ini, kita harus memperbesar roja, memperbesar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hilangkan perasaan bersalah tadi. Karena apa? Karena itu sudah sampai pada taraf yang tercela. Ini harus dibedakan dua keadaan ini. Tidak semua perasaan tercela itu, tidak semua perasaan bersalah itu tercela. Tidak semua perasaan bersalah itu terpuji. Ada keadaan masing-masing. Ketika keadaannya masih baik, kita pelihara. Ketika keadaannya sudah keadaan buruk, ya kita hilangkan. Kita besarkan rojak kita atau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada bisikan-bisikan sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan tadi, ya, yakinlah bahwa bisikan-bisikan tersebut bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh diri kita, dan itu tidak mendatangkan dosa sama sekali. Ya, itu tidak mendatangkan dosa sama sekali. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni apa yang dikatakan oleh hati seseorang sampai dia mengamalkannya, sampai dia mempraktekkannya. Ini
pada amalan-amalan yang jelas-jelas ya dia lakukan. Ada keinginan di dalam hati, keinginan yang tidak baik, jelas-jelas dia menginginkan. Bagaimana dengan yang tadi? Sebenarnya dia tidak menginginkan, tapi datang bisikan-bisikan itu. Karena bisikan-bisikan ini kuat, seakan-akan yang melakukan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang seperti ini orang-orang yang was-was ya. Orang-orang yang was-was, orang-orang yang was-was seperti ini, dia harus berusaha untuk memahamkan dirinya bahwa yang seperti itu tidak ada dosanya. Kenapa? Karena pelakunya bukan dirinya. Buktinya apa? Dia tidak menginginkan itu. Dia tidak menginginkan itu. Tapi itu was-was dalam hati. Dia harus yakin bahwa itu bukan perbuatan dirinya karena dia tidak menginginkannya dan itu tidak ada dosanya. Sehingga dia harus mengabaikan bisikan-bisikan itu. Jangan sampai dia pikirkan terus-menerus. Kemudian pertanyaannya tadi, kenapa masih ada bisikan seperti itu padahal di bulan Ramadan ini setan sudah dibelenggu. Sudah dibelenggu. Para jemaah sekalian, ada 3 jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, yang dibelenggu, ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah maradatul jin. Gembong-gembongnya jin. Jadi yang kroco-kroco masih berkeliaran. Ada yang mengatakan demikian. Karena memang ada hadis yang menyebutkan redaksi ini. Wa suffidatis syayatin wa maradatul jin. Dan setan-setan dibelenggu dan gembong-gembongnya jin juga dibelenggu. Sehingga yang kroco-kroco masih berkeliaran. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, setannya dibelenggu, bukan dipenjara. Kalau dibelenggu dia masih bisa bergerak, tapi gerakannya lemah. Sehingga tetap ada gangguan, tapi gangguannya lemah. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, keburukan itu bisa jadi dari diri seseorang, dari nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan ada jiwa-jiwa yang memang sudah menjadi setan. Ada jiwa seseorang yang memang sudah disifati dengan sifat setan. Makanya ada kata-kata syayatin al-ins wal jin. Ada setan dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin. Sehingga walaupun jinnya sudah dibelenggu, masih ada kehendak-kehendak buruk dari diri seseorang. Bahkan Rasulullah saja mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita. Kita sebagai manusia ada campuran keburukan dan kebaikan. Ya, dan banyak orang-orang yang seperti ini. Ya, sehingga memang walaupun setan sudah dibelenggu, tetap ada keburukan walaupun kekuatannya lemah. Wallahu a'lam. Nah, berarti yang lebih berbahaya ini syaitan yang berbentuk manusia, Ustaz. Iya. Dan itu bahayanya tidak bisa dibelenggu di bulan Ramadan, Ustaz. Masih berkeliaran, Ustaz. Sahih. Ya, tetap saja biasanya lebih lemah. Lebih lemah, Ustaz, ya. Karena ada puasanya itu. Ustaz, ya. Baik, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan yang ingin bertanya langsung di sini, monggo. Silakan, Fadal. Ya, silakan panitia memberikan mikrofonnya. Sebutkan nama, asalnya, dan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dari Probolinggo. Dan ini saya tanyakan, saya pernah dengar itu di bulan Ramadan Rasulullah itu menyuci buku. Lebih-lebih beliau itu menyuci Aisyah. Nah, pertanyaan itu batasan menyuci dengan Ramadan dan apakah puasa itu sendiri? Waalaikumsalam.
Antum sudah menikah? Sudah. Oke. Legal pertanyaan. Ya Ustaz. Iya, yang ana tahu ya dari riwayatnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiruha, bermubasyarah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mubasyarah itu ya intinya berhubungan langsung ya. Berhubungan langsung ya berarti tidak hanya bercumbu rayu. Dan ketika itu keadaan beliau sedang dalam keadaan puasa. Hal ini dibolehkan apabila seseorang mampu mengontrol nafsu syahwatnya. Ana amlakukum li irbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling kuat untuk mengontrol syahwat dari kalian, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat kuat mengontrol nafsu beliau, sehingga seperti itu tidak mempengaruhi puasa beliau. Sekarang kita terapkan di diri antum. Apakah antum kuat mengontrol nafsu antum? Kalau antum kuat mengontrol nafsu antum, ya, itu tidak akan mempengaruhi puasa antum. Tapi kalau ternyata nafsu antum menjadi tersulut, bangkit, ini jelas akan mempengaruhi kualitas puasa antum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam alasan kenapa puasa ini pahalanya sangat besar sekali tanpa batas, itu batasannya dikembalikan kepada Allah. Allah katakan, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Makanya kalau misalnya ada orang bercumbu rayu dengan istrinya, syahwatnya menjadi bangkit, berarti puasanya sudah berkurang kualitas. Ya, puasanya sudah berkurang kualitas. Kenapa? Karena syahwat, meninggalkan syahwat ini termasuk di antara ciri utama ibadah puasa. Sebagaimana meninggalkan makan dan minum menjadi ciri utama ibadah puasa. Makanya bagi yang mampu menahan syahwatnya, ya tidur bareng istri, berdekatan dengan istri, tidak ada masalah. Tapi kalau yang syahwatnya tinggi, tegangannya berapa? 44 mal, maka yang seperti itu menjadi tidak boleh bagi dia. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau hanya bercumbu saja boleh Ustaz ya? Iya, yang tidak itu dengan catatan tadi mampu menahan syahwatnya. Baik. Atau mungkin kata-katanya bukan bercumbu ya, diksinya mungkin berdekatan dengan istri, tidur bersama dengan istri, ya. Ini insya Allah tidak ada masalah apabila syahwatnya tidak bangkit. Nah, ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Taib, tadi sudah belum adzan ya, Jember ya? Oke. Tadi ada 3 penanya sudah ya? 1, 2, dan 3 ya. Ustaz, kita masih tersedia sisa 2 door prize ya. Baik. Mungkin sekarang giliran antum Ustaz yang bertanya kepada jamaah Ustaz. Baik. Tadi Ana sebutkan tentang kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Ada, kalau tidak salah, 5 kemudahan. Sebutkan 3. Jadi kalau tidak salah, Ana menyebutkan 5 kemudahan di bulan Ramadan untuk menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk beribadah. Ada yang bisa menjawab? Sebutkan 3 kemudahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Silakan. Oke, baik. Silakan. Salam ya, Arif, mikrofonnya. baik. Jangan buka Google ya. Oke. Nah, silakan dijawab.
Ramadan ini kita Bukan kemudahan. Kemudahan bukan itu. Allah mengondisikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan Anda sebutkan tadi 5 kondisi atau 5 hal yang menjadikan kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan ini. Sebutkan 3 saja. Menyerah. Sudah menjawab tadi ya. Baik. Yang lain mungkin ini sudah. Silakan di belakang. Oke. Baik. Yang pertama bulan Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak. Yang kedua Baik. Yang ketiga. yang ketiga yang lain Apa artinya? juga orang yang dosa. Ya baghiyal khairi aqbil artinya apa? Wahai orang yang ingin menginginkan kebaikan, semangat. Baik, Masya Allah. Itu besar. Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fikum. Baik ya, karena sekali lagi waktunya sudah sangat mepet sekali. Ana ingin untuk yang terakhir ya, apresiasi ada jamaah di sini yang paling sepuh usianya. Bapak boleh tahu usia berapa, Pak? Nah, mantap, Pak. Nah, berapa? Usianya berapa, Pak? Iya. 61. 65. Masya Allah. Ada yang lebih dewasa dari 65? Masya Allah. Masya Allah. 65? Ibu-ibu ada yang di atas 65 tahun? Ibu-ibu ada yang di atas 65 tahun? Baik. Berarti Masya Allah rezeki antum, Pak ya. Silakan. 5 orang yang tadi boleh maju ke depan. Silakan 1, Bapak ya, 2, 3 ya. Lalu Mas tadi yang antum ya, silakan. Kita ada door prize Ustaz. Fadal, silakan. Di sini Pak, monggo. Insyaallah. Fadal Ustaz diberikan Ustaz. Insyaallah. 56. Masya Allah. Silakan ya. Barik. Oke. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jazakallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Afwan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mubarak. Jazakallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Enggak mudik kan? Mudik. Insyaallah, tapi Ustaz kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas berkenannya waktu antum untuk mengisi di kesempatan sore hari ini. Untuk jamaah sekalian, mohon maaf karena tidak semua pertanyaan kita bisa hadirkan karena keterbatasan waktu. Jangan lupa simak program Talkshow Ramadan insyaallah minggu depan ya di jam dan waktu yang sama. Hanya di channel Orang Faradisa dan juga Konsultasi Islam. Kita sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Sampai bertemu minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.